Tahun 2007 diadakan penelitian di 5 kota besar di Indonesia. Lebih dari 60% siswi SMA di 5 kota besar di Indonesia itu sudah tidak gadis lagi. 2007 dan sekarang 2026. Dan tantangan kita tidak saja anak-anak kita yang perempuan, Bapak Ibu. Data terbaru sumber itu nomor 5 di Indonesia terbesar penyebaran LGBT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله مولانا العظيم. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah zuhur Masjid Asy-Syifa, semoga Allah merahmati kita semua. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah zuhur, semoga Allah merahmati kita semua. Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan dengan berita-berita baik di media sosial maupun cerita dari mulut ke mulut. Satu hal yang sudah menjadi rahasia umum. Banyak di antara anak-anak kita, kemenakan kita, remaja kita yang sudah bergaul di luar kontrol. Tidak jarang kita temukan, bahkan tidak saja cerita, tapi sudah dalam bentuk video di media sosial. Bagaimana tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah, mereka mempertontonkan kemaksiatan yang nyata-nyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita berbicara tidak saja dalam skala nasional, tidak dalam skala regional, provinsi, tapi kita berbicara dalam skala lokal. Kita di Padang Panjang. Sungguh miris, kota yang kita banggakan sebagai kota Serambi Mekah, ternyata pergaulan generasi muda kita sudah lost control. Ini sebetulnya yang nyata-nyata dijelaskan oleh Allah, diberikan peringatan oleh Allah. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah kamu takut, hendaklah kamu khawatir, seandainya kamu tinggalkan generasi di belakangmu, anakmu, kemenakanmu, cucumu adalah zurriyatan di'afa, keturunan-keturunan yang lemah. Lemah dari sisi akidah, lemah keimanan, lemah akhlaknya, apalagi lemah ekonominya. Padahal nyata-nyata Allah tegaskan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka.
Maka ini menjadi sebuah cambuk bagi kita Bapak Ibu, bahwa kenakalan, bahwa kemaksiatan, bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh remaja-remaja kita itu tidak mutlak itu sepenuhnya 100% kesalahan mereka. Tentu ada kesalahan kita orang tua, tentu ada kesalahan kita sebagai mamanya, tentu ada kesalahan kita masyarakat yang harus ikut mengontrol pergaulan itu. Maka Allah tegaskan, jaga dirimu, jaga keluargamu. Bagaimana kita mulai menjaganya itu? Dalam pergaulan sehari-hari Allah tegaskan, ayyudnina alaihinna min jalabibihinna. Longgarkan pakaian, tutup aurat, karena itu awalnya yang memancing kemaksiatan. Persoalannya terkadang seorang ibu bangga melihat anak gadisnya keluar dengan rambut tergerai. Nauzubillah. Perintahnya jelas, tutup aurat, longgarkan pakaian. Oh, susah mengontrolnya. Kenapa susah? Kita adalah orang tuanya. Kita yang berhak menentukan mana yang bisa mereka beli dan mana yang tidak, karena kita yang mengasih uang belanja. Kita yang memberikan izin keluar rumah atau tidak. Kita yang menjaga standar penampilan anak-anak kita. Hari ini 2026. Tahun 2007 diadakan penelitian di 5 kota besar di Indonesia. Lebih dari 60% siswi SMA di 5 kota besar di Indonesia itu sudah tidak gadis lagi. 2007 dan sekarang 2026. Dan tantangan kita tidak saja anak-anak kita yang perempuan, Bapak Ibu. Data terbaru sumber itu nomor 5 di Indonesia terbesar penyebaran LGBT. Al-Quran menjelaskan perzinahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan fahisyah, perbuatan yang keji. Tetapi ketika penyelewengan itu terjadi antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu dibahas, dipakai diksi al-fahisyah, perbuatan yang sangat-sangat keji. Maka banyak PR kita, banyak tugas rumah kita pada hari ini yang harus kita selesaikan bersama. Apa langkah kita? Al-Quran sudah menjelaskan jauh-jauh hari. Mulai dari hal-hal yang kecil. Isi dada mereka dengan akidah. Pastikan mereka tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Tuntun akhlak mereka, ajari mereka bagaimana berperilaku di rumah. Karena tanggung jawab orang tua bukan hanya memberi makan, tetapi juga mendidik. Mendidik itu tidak saja diserahkan ke sekolah, tapi ada tanggung jawab yang lebih besar di rumah. Karena betapapun bagusnya pendidikan di sekolah, ketika orang tua tidak mengambil tanggung jawab pendidikan di rumah, maka anak pun akan tidak menjadi apa-apa. Maka mari kita jadikan fakta-fakta di lapangan ini menjadi landasan, menjadi tolok ukur berpikir bagi kita semua, bahwa semakin hari ternyata tantangan membesarkan anak itu ternyata semakin besar. Padahal anak itu adalah investasi bagi kita. Meninggal kita, memutih tulang kita, hancur tulang kita di dalam tanah itu. Ketika kita meninggalkan anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kita, maka itu adalah pahala yang diharapkan oleh setiap orang yang meninggal. Tapi apa jadinya ketika kita tinggalkan generasi yang jangankan menjadi soleh, malah berbuat maksiat kepada Allah? Maka Bapak Ibu, anak itu amanah.
Anak itu adalah ujian yang Allah titipkan kepada kita. Mari kita perjuangkan, kita rubah ujian itu menjadi peluang, menjadi kesempatan emas untuk meraih pahala dengan dalam setiap waktu. Dengan cara apa? Mendidik generasi-generasi yang soleh. Ini tanggung jawab kita. Maka mari kita mulai dari hal-hal yang kecil. Jaga sholatnya, isi dadanya dengan akidah, perhatikan penampilan mereka, kontrol pergaulannya, usahakan temannya adalah lingkungan-lingkungan yang mengarahkan kepada hal-hal yang positif, bukan malah mempengaruhinya menjadi hal-hal yang negatif. Terakhir, kita masih punya tanggung jawab sosial. Ketika menemukan hal-hal yang tidak baik di lingkungan kita, mari kita kembalikan kontrol sosial itu. Mari kita tumbuhkan kepedulian bersama. Karena satu hal yang kecil kadang bermulai dari keluarga, kadang bermulai dari lingkungan yang kecil, dan kalau itu kita biarkan, itu akan merebak, merusak kepada sebuah lingkungan yang lebih besar. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, maka tentu tidak lupa kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya, dengan jalan kita pergunakan dalam ketaatan di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.